Kaisar Naga Abadi Chapter 1941 Bahasa Indonesia. Bab 1941, Bab 1941 Penindasan Menyeluruh. Di samping Yan Song duduk seorang lelaki tua kurus. Rambutnya putih dan dia mengenakan pakaian bagus. Penampilannya mirip dengan lagu Yan. Lu Ming menduga orang ini seharusnya menjadi pembimbing negara. Mata penasihat kekaisaran sedikit menyipit sambil tersenyum tipis. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, tapi dia mengeluarkan perasaan seperti rubah tua yang cerdik. Di tengah ruangan, ada dua orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut seputih salju. Dia mengenakan jubah naga dan mahkota giok. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi raja negara Mingyan. Di samping raja negeri Mingyan duduk seorang wanita cantik. Wanita ini tampak berusia 20-an. Dia memiliki sosok yang lincah, dan matanya seperti sutra. Dia sangat menawan dan mempesona. Orang ini seharusnya adalah kakak perempuan Yan Song, Permaisuri King. Di kursi lain juga ada beberapa orang yang duduk. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka semua harus menjadi tokoh tingkat tinggi di negara Mingyan. Ruan Tianjiao melangkah maju dan membungkuk kepada Raja Negara Mingyan. Pelayanmu yang rendah hati menyapa yang mulia. Haha, Tianjiao kembali. Tidak perlu formalitas, silakan duduk. Raja Mingyan tertawa. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Kata Ruan Tianjiao. Dengan itu, dia dan Lu Ming berjalan ke deretan kursi di samping dan duduk. Beraninya kamu, Lu Ming. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk duduk di sana? Lu Ming baru saja duduk ketika di sisi lain, Yan Song membanting meja dan berdiri. Dia memandang Lu Ming dengan tatapan dingin. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Mereka akan mempersulit segalanya dengan begitu cepat. Kenapa kamu tidak bangun? Tidakkah kamu melihat di mana kamu berada? Siapa orang yang duduk di sini? Apakah Anda berhak duduk di sini dengan status Anda? Cepat bangun dan berguling ke samping. Yan Song memarahi sekali lagi. Namun, Lu Ming sepertinya tidak mendengarkannya. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan menyesapnya perlahan. Anggur yang enak? Ini anggur yang sangat enak. Sayangnya, ada anjing liar yang menggonggong dan itu merusak suasana hatiku. Kamu, berani sekali. Yan Song sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Kamu pikir kamu sangat mulia. Kenapa kamu berlutut di depanku? Lu Ming tersenyum meremehkan. Diam, teman-teman, ambil tempat duduk orang ini. Teriak Yan Song. Segera, seseorang melangkah maju dan ingin mengambil kursi Lu Ming. Raja Negara Mingyan, Permaisuri King, pembimbing negara, dan yang lainnya semua memandang dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Enyah, berhenti, teriak Ruan Tianjiao. Aura pembunuh yang ada di medan perang terpancar darinya, menyebabkan penjaga yang hendak mengambil kursi Lu Ming membeku dan menghentikan langkahnya. Lu Ming adalah temanku. Jika kamu ingin menghapus posisi Lu Ming, kamu juga dapat menghapus posisiku. Teriak Ruan Tianjiao. Ini, penjaga itu tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Status Ruan Tianjiao tidak bisa dibandingkan dengan Lu Ming. Dia adalah marsekal tentara naga surgawi dan dewi perang negara Mingyan. Beraninya dia melepaskan Ruan Tianjiao dari kursinya. Mundur. Kenapa kita tidak mundur? Tatapan Ruan Tianjiao mengancam saat dia menatap penjaga itu. Keringat dingin muncul di wajah penjaga saat dia menatap Yan Song, pembimbing negara, dan yang lainnya dengan pandangan memohon. Brengsek. Yan Song sangat marah dan sangat cemburu. Tidak diketahui obat apa yang diberikan Lu Ming kepada Ruan Tianjiao untuk membuatnya melindungi Lu Ming. Dan EBSP, oke, kamu boleh pergi. Karena adik laki-laki ini adalah teman seorang jenderal bintang 9 yang jenius, Anda tentu saja bisa duduk di sini. Pada saat ini, penasihat kekaisaran berbicara dengan acuh tak acuh. Penjaga itu merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Dia menghela napas panjang, membungkuk, dan mundur. Tianjiao, kamu kembali tepat pada waktunya. Aku sudah memberimu pernikahan, dan tanggalnya sudah ditentukan. Kamu kembali tepat pada waktunya untuk menyelesaikan pernikahan dengan Yan Song. Kata penguasa negara dari atas. Yang mulia, orang rendahan ini telah kembali dari perjalanan ini karena masalah ini. Urusan hati memang tidak bisa dipaksakan.
Subjek rendahan ini tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap Yan Song. Yang mulia, mohon tarik kembali pesanan Anda. Ruan Tianjiao berdiri dan membungkuk kepada raja. Kurang ajar. Di samping raja, Permaisuri King berteriak dengan dingin. Kaisar tidak mempermainkan kata-katanya. Karena bagaimana dia bisa menariknya kembali? Ruan Tianjiao, apakah Anda ingin Yang Mulia menepati janjinya? Subjek rendahan ini tidak berani. Ya, Ruan Tianjiao menangkupkan tinjunya dan berkata, untuk urusan lain, aku pasti akan menghormatimu. Jika Anda ingin saya pergi ke medan perang dan membunuh musuh, saya bahkan tidak akan cemberut. Tapi untuk masalah ini, saya tidak bisa menerima pesanan Anda. Tianjiao, Permaisuri King juga mengatakan bahwa Kaisar tidak mempermainkan kata-katanya. Terlebih lagi, Yan Song tidak buruk dan cocok untukmu. Ayo selesaikan masalah ini. Penguasa negara melambaikan tangannya, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ruan Tianjiao benar-benar tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa penguasa negara akan menikahkannya dengan Yan Song begitu saja tanpa persetujuannya. Meskipun penguasa negara sebelumnya adalah orang yang pemarah, dia tidak akan melakukan hal ini. Yang Mulia telah mengumumkan kepada dunia bahwa kalian berdua akan menikah setengah bulan lagi. Masalah ini telah diselesaikan. Selama periode ini, Jenderal Tianjiao akan tinggal di istana. Penasihat kekaisaran berbicara seolah-olah dia telah memutuskan masalah ini. Ruan Tianjiao menggelengkan kepalanya dan sangat kecewa pada raja. Awalnya, dia kembali untuk meminta penjelasan dari penguasa negara dan membuatnya mencabut perintahnya. Tapi sekarang dia mengetahui bahwa penguasa negara sepenuhnya berada di pihak pembimbing negara. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada kilatan aneh di matanya. Dia diam-diam mengukur raja dan menemukan sesuatu yang menarik. Tianjiao, aku khawatir raja tidak akan mendengarkanmu. Permaisuri King itu pandai merayu. Raja telah tersihir dan akan mendengarkan Permaisuri King. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Ruan Tianjiao. Apa? Ruan Tianjiao tertegun sejenak sebelum dia menjadi marah. Dia tiba-tiba berdiri, dan aura kuat terpancar darinya. Dia memelototi Imperial Preceptor dan berteriak, Yan Kui, dan Yan Sun, beraninya kamu menggunakan teknik rayuanmu untuk menyihir Yang Mulia. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Permaisuri King, pembimbing negara, Yan Song, dan yang lainnya berubah drastis. Ruan Tianjiao, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Yan Song berteriak, apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, kalian berdua tahu di dalam hati. Yan Kui, Yan Zheng, Anda berani diam-diam menyakiti Yang Mulia dan diam-diam memanipulasi Yang Mulia. Pantas saja Yang Mulia mengabaikan urusan negara dan memberi Anda semua kekuasaan. Saya akan mengumumkan masalah ini kepada dunia. Lu Ming, ayo pergi. Dengan itu, Ruan Tianjiao melangkah keluar. Hentikan dia. Wajah pembimbing negara menjadi gelap. Dengan lambaian tangannya, 4 sosok berkedip dan mengelilingi Lu Ming dan Ruan Tianjiao. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Lingkaran besar orang suci yang cerdas. Lu Ming bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa mereka berempat berada di lingkaran besar panggung orang suci yang cerah dan tidak lebih lemah dari Ruan Tianjiao. Kalian berempat adalah marsal, namun kalian bersedia merendahkan diri dan menerima perintah dari pembimbing negara. Kata Ruan Tianjiao dengan ekspresi muram. Keempat orang ini sama terkenalnya dengan dia. 4 jenderal besar negara Mingyan lainnya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka semua berada di lingkaran besar panggung Sein yang terang. Masing-masing kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Jika mereka berempat bergabung, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ruan Tianjiao, kamu tidak menaati keputusan itu dan memang seorang serigala dengan ambisi liar. Kamu ingin memberontak. Penasihat kekaisaran berbicara dengan acuh tak acuh dan menuduh Ruan Tianjiao melakukan kejahatan serius. Kamu berbicara omong kosong, teriak Ruan Tianjiao. Jelas sekali pembimbing negara dan yang lainnya yang memberontak, namun mereka tetap mengatakan dia memberontak. Kaisar Naga Abadi Chapter 1942 Bahasa Indonesia. Bab 1942, apakah kalian sudah selesai? Penasihat kekaisaran mencibir, Anda bahkan tidak mendengarkan perintah Yang Mulia. Anda tidak menaati keputusan tersebut dan tidak sopan. Jika ini bukan pemberontakan,
Lalu apa? Dan saya telah menerima kabar bahwa Anda diam-diam menghubungi kerajaan Luo Shui dan berusaha memberontak melawan atasan Anda untuk menghancurkan kerajaan Mingyan. Kamu layak mati 10.000 kali. Berkolusi dengan kerajaan Luo Shui. Omong kosong, siapa yang akan mempercayai kata-kata sepihakmu? Teriak Ruan Tianjiao. Kamu ingin bukti? Aku akan memberikannya padamu. Keluar. Suara dingin penasihat kekaisaran terdengar. Kemudian, seorang pria kuat berusia 30-an keluar. Salam kepada yang kekaisaran. Pria berotot itu memberi hormat kepada raja dan penasihat kekaisaran. Wang Xing, apa yang kamu lakukan di sini? Ruan Tianjiao sangat terkejut karena Wang Xing adalah pengawalnya dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak membiarkan Wang Xing datang ke ibu kota. Bukankah Wang Xing seharusnya berada di pasukan naga surgawi? Ruan Tianjiao memiliki firasat buruk di hatinya. Wang Xing, ceritakan semua yang kamu tahu. Kata penasihat kekaisaran. Wang Xing mengangguk dan berkata, Ruan Tianjiao memang diam-diam berkomunikasi dengan kerajaan Luo Shui dan telah merencanakan. Ketika waktunya tepat, dia bersiap merencanakan pemberontakan dan mengklaim dirinya sebagai kaisar. Namun, saya adalah warga kerajaan Mingyan dan hanya setia kepada kerajaan Mingyan dan Yang Mulia. Bagaimana saya bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Hari ini, saya akan mengungkapkan ambisi liar Ruan Tianjiao kepada publik. Suara Wang Xing bergema di seluruh area. Wang Xing, kamu berani memfitnahku. Teriak Ruan Tianjiao, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Jelas sekali bahwa Wang Xing telah disuap oleh pembimbing negara dan menjebaknya bersamanya. Namun, Wang Xing adalah pengawalnya, dan banyak orang akan mempercayai apa yang dikatakannya. Ruan Tianjiao, rencanamu telah terungkap. Mengapa kamu tidak menyerah? Namun, karena Yan Song memohon padamu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Selama kamu menghancurkan kultivasimu, menikahi Yan Song, dan menyerahkan kekuatan militermu, aku tidak akan mengumumkan pemberontakanmu kepada dunia dan melindungi kepolosanmu. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin, seolah-olah dia sudah mengendalikan segalanya. Untuk masalah ini, dia sudah mulai merencanakannya. Segalanya sempurna, dan Ruan Tianjiao tidak punya ruang untuk menolak. Hasil akhirnya akan sama. Kultivasinya akan lumpuh, ia akan menyerahkan kekuatan militernya dan menikahi putranya, Yan Song. Mata Yan Song menunjukkan ekspresi puas saat dia memandang Ruan Tianjiao dan Lu Ming dengan arogansi dingin. Abe asterisk touch, seekor anjing, dan kamu ingin bertarung denganku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Yan Song tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Terutama ketika dia melihat wajah heroik dan sosok sempurna Ruan Tianjiao, hatinya membara, dan dia tidak menginginkan apapun selain mengambil Ruan Tianjiao untuk dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri. Kalian, tercela. Ruan Tianjiao gemetar karena marah. Dia mengerti bahwa pembimbing negara tidak hanya ingin Yan Song menikahinya, tetapi juga mengambil kekuatan militernya. Sekarang, 4 perwira lainnya telah menyerahkan diri kepada penasihat kekaisaran. Jika tentara naga surgawi juga direbut, maka negara Mingyan akan benar-benar menjadi dunia penasihat kekaisaran, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ruan Tianjiao menoleh untuk melihat raja, tetapi raja bahkan tidak melihatnya. Dia hanya minum dengan permaisuri King. Ruan Tianjiao sangat kecewa. Apalagi, pada saat ini, suara Lu Ming terdengar samar. Apa? Pembimbing negara bagian, Yan Song, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti apa maksud Lu Ming. Jika kamu tidak berbicara, maka kamu sudah selesai, kan? Karena kamu sudah selesai, giliranku untuk berbicara. Tatapan Lu Ming menyapu sekeliling. Dia berkata sambil tersenyum tipis, masalah hari ini seperti ini. Penasihat kekaisaran, Yan Song, dan Permaisuri King memimpin massa untuk memberontak dan membunuh raja, dengan maksud untuk menggantikannya. Kemudian, Marsekal Tianjiao tiba bersama anak buahnya dan membunuh penasihat kekaisaran yang memberontak dan yang lainnya untuk membalaskan dendam raja. Pada akhirnya, dengan dukungan rakyat, Ruan Tianjiao menjadi permaisuri negara Mingyan. Apa? Pembimbing negara, Yan Song, Permaisuri King, dan semua orang di tempat kejadian, termasuk Ruan Tianjiao, semuanya tercengang.
Setelah beberapa lama, dia akhirnya bereaksi. Hahaha, anak ini akan mati. Sepertinya dia sangat ketakutan. Yan Song tertawa terbahak-bahak hingga air matanya mengalir. Pembimbing negara, Permaisuri King, dan yang lainnya juga tertawa. Tawa mereka penuh dengan penghinaan. Niat Lu Ming adalah membunuh mereka semua dan kemudian membiarkan Ruan Tianjiao duduk di singgasana permaisuri. Aku rendah, apakah itu mungkin? Itu benar-benar pembicaraan yang gila. Penasihat kekaisaran dan yang lainnya menggelengkan kepala. Lu Ming sepertinya tidak memperhatikan ekspresi pembimbing negara bagian dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ruan Tianjiao dan berkata, "Naga banjir langit, apa pendapatmu tentang ideku?" Ah! Sesaat pun. Saya mengerti. Tidak mudah bagi Anda untuk melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Lu Ming tersenyum, lalu berdiri dan berjalan menuju Yan Song. Orang ini gila, bunuh dia. Teriak Yan Song. Berat, kamu berbicara omong kosong. Mati. Salah satu jenderal bintang 9 berteriak. Dia maju selangkah, dan tanah bergemuruh. Tubuh kekarnya bergegas menuju Lu Ming seperti gunung. Auranya sangat mengejutkan. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Seolah-olah dia tidak melihat sang jenderal bergerak. Dia membiarkan sang jenderal menyerangnya. Hati-hati, Ruan Tianjiao berteriak ketakutan, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Bocah, pergilah ke neraka. Yan Song meraung di dalam hatinya, matanya dipenuhi rasa bangga. Dia ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan wanitanya, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih ke Marsekal. Dua sinar cahaya gelap melintas di matanya. Kemudian, semua orang melihat tubuh sang jenderal bergetar dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak lagi bernapas. Dia sudah mati. Jenderal itu meninggal secara tiba-tiba dan diam-diam. Tidak ada yang melihat bagaimana sang jenderal meninggal atau bagaimana Lu Ming melakukannya. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mata penasihat kekaisaran menyipit dan cahaya dingin muncul di matanya. Beraninya kamu membunuh komandan angkatan darat. Jika ini bukan pemberontakan, apa itu? Serang? Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Di samping raja, Permaisuri King berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 jenderal bintang 9 lainnya menyerang pada saat bersamaan. Ketiganya berada di lingkaran besar panggung Sein yang terang. Saat mereka menyerang bersama, momentumnya agak menakutkan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Mati. Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah ketiga marsal itu. Pandangannya tertuju pada Yan Song dan dia dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Dan EBSP, kekuatan seni pedang dewa menyebar seiring dengan suaranya dan memasuki tubuh 3 jenderal bintang 9. Ketiga marsal itu sama dengan marsal sebelumnya. Tubuh mereka sedikit gemetar dan jiwa mereka dihancurkan oleh Lu Ming. Tubuh mereka terjatuh lemas dan tidak bernapas lagi. Mati, dia mati lagi. 4 perwira tinggi, kultivator terbaik di negara Mingyan, semuanya tewas dalam sekejap. Tidak ada yang melihat bagaimana mereka mati. Serangkaian desahan terdengar di tempat tersebut. Mereka hanya mendengar Lu Ming mengucapkan kata, mati, dengan acuh tak acuh dan ketiga marsal itu mati. Ini terlalu mengerikan. Seni sakral macam apa ini? Seolah-olah Lu Ming adalah dewa kematian dan siapapun yang ingin dia bunuh, harus mati. Ekspresi Yan Song berubah. Dia menjadi pucat seperti selembar kertas dan matanya dipenuhi ketakutan. Ekspresi pembimbing negara dan Permaisuri King juga berubah, menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang merepotkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1943 Bahasa Indonesia. Bab 1943, Masalah Satu Gerakan. Adapun Ruan Tianjiao, dia juga tercengang dan tidak percaya. Budidaya 4 marsal besar sama dengan miliknya. Namun, tubuh rohnya sedikit lebih tinggi. Dalam hal kekuatan tempur, dia menduduki peringkat pertama di antara 5 perwira besar, tapi dia tidak terlalu kuat. 4 ahli tersebut telah meninggal di depan Lu Ming dalam sekejap. Apa kultivasi Lu Ming? Mungkinkah Lu Ming adalah seorang suci terkemuka? Di masa lalu, ketika dia pertama kali bertemu Lu Ming, meskipun dia merasa Lu Ming luar biasa, dia juga merasa bahwa Lu Ming paling mirip dengannya.
Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan membunuh 4 ahli tingkat atas tanpa suara. Bang! Bang! Setelah Lu Ming membunuh keempat marsal, dia terus bergerak maju, berjalan menuju Yan Song. Setiap langkah seakan mengetuk hati Yan Song, membuat hatinya bergetar. Ketakutan di matanya semakin kuat. Bunuh dia! Ayo kita bunuh dia bersama-sama! Yan Song berteriak histeris. Orang ini merencanakan pemberontakan untuk menyakiti Yang Mulia. Serang dengan cepat. Permaisuri King juga berseru. Bus! Bus! Dan EBSCP, suara mendesing. Beberapa tokoh bergegas keluar dari belakang raja dan penasihat kekaisaran. Semua orang ini memiliki aura yang sangat kuat. Banyak dari mereka bahkan berada di lingkaran besar panggung Sein yang cemerlang dan tidak lebih lemah dari 4 marsal agung. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh kuat yang masing-masing dilatih oleh keluarga kekaisaran dan penasihat kekaisaran. Inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Banyak ahli bergabung dan kekuatan mereka saling terkait. Itu selimuti Lu Ming. Membunuh. Saat ini, Lu Ming berteriak lagi. Gelombang suara menggelinding dan menyebar ke segala arah. Orang-orang yang menyerbu ke arahnya dari keempat arah sama persis dengan 4 marsal sebelumnya. Tubuh mereka gemetar lalu terjatuh lemas, tidak bernapas lagi. Kali ini, bahkan ekspresi pembimbing negara pun berubah, menjadi agak pucat. Adapun Yan Song dan Permaisuri King, mereka benar-benar ketakutan. Iblis, kamu adalah iblis. Yan Song berteriak histeris. Lu Ming hanya mengucapkan satu kata dan begitu banyak ahli meninggal dalam sekejap. Ini di luar pemahamannya. Pada saat itu, Lu Ming adalah iblis di matanya. Mata Lu Ming dingin saat dia terus berjalan menuju Yan Song. Tubuh Yan Song gemetar ketakutan. Dia mundur terus-menerus dan berteriak, "Ayah, ayah, selamatkan aku." Dia tidak bisa menyentuhmu. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin. Kemudian, aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aura ini jauh lebih kuat dari aura orang lain. Alam suci yang luar biasa. Yan Kui, kamu telah menerobos ke alam suci yang agung. Ruan Tianjiao berteriak tidak percaya. Pembimbing negara telah menerobos ke alam suci agung dan dikenal sebagai guru nomor 1 di negeri Mingyan. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir pada Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali. Seolah-olah budidaya alam suci yang terkemuka tidak dapat menimbulkan gelombang apapun di hati Lu Ming. Pedang bersaudara, ayo serang bersama. Pada saat ini, penasihat kekaisaran tiba-tiba berbicara. Saya tidak menyangka akan ada orang seperti itu di negara Mingyan. Itu bagus. Lebih aman menyerang bersama-sama. Sebuah suara tua terdengar dari belakang penasihat kekaisaran. Kemudian, 2 lelaki tua keluar dan berdiri bersama penasihat kekaisaran. Ledakan, ledakan. Kemudian, kedua tetua itu meledak dengan aura yang menakutkan. Aura menakutkan menyapu angin dan awan, mengubah warna langit. Kedua lelaki tua ini juga berada di alam suci yang agung. Seperti penasihat kekaisaran, mereka berdua berada di tingkat Sein agung yang lebih rendah. Di saat yang sama, 2 pedang panjang yang tampak seperti gelombang air melayang di atas kepala kedua lelaki tua itu. Orang suci pedang ganda Swiss Hui, Anda adalah orang suci pedang yang tak tertandingi di kerajaan Luo Shui. Yan Kui, kaulah yang berkolusi dengan kerajaan Luo Shui. Ruan Tianjiao berteriak kaget. Santo pedang Wushuang dari kerajaan Luo Shui adalah ahli yang paling menakutkan di kerajaan Luo Shui. Saat ini, 2 ahli tingkat atas yang berhasil mencapai tingkatan Supreme Sein telah muncul di samping penasihat kekaisaran. Tak perlu dikatakan lagi, penasihat kekaisaran diam-diam telah menghubungi kerajaan Luo Shui. Dia adalah pengkhianat yang sebenarnya. Jadi bagaimana jika aku tahu? Hari ini, kalian semua akan mati. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin. Bunuh, ayah, bunuh bocah ini. Tidak, lumpuhkan dia dulu. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yan Song awalnya tercengang. Dia tidak menyangka bahwa tingkat pengolahan yang dimiliki oleh penasihat kekaisaran akan mampu mencapai alam suci agung. Selain itu, pedang suci kerajaan Luo Shui yang tak tertandingi juga ada di sana. Namun, dia langsung kegirangan dan berteriak kegirangan. Ada 3 orang kudus yang agung. Lu Ming pasti sudah mati, tidak peduli trik apapun yang dia lakukan.
Alam suci yang agung adalah sebuah legenda di negeri Mingyan. Ini kartu trufmu. Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah Yan Song saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangan dan menekan di udara. Ledakan. Di langit, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul, menutupi langit dan matahari. Serangan itu menekan penasihat kekaisaran dan Sein pedang dari kerajaan Luo Shui. Aura menakutkan menyebar ke segala arah, membuat penasihat kekaisaran dan pedang Sein Wushuang dari kerajaan Luo Shui menjadi pucat. Mereka merasa aura ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Saat ini, mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa ruang di sekitar mereka sepertinya membeku. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ini, Yan Song dan Permaisuri King benar-benar tercengang. Mereka menatap kosong ke arah tangan dewa di langit. Tubuh mereka gemetar seperti saringan. Kekuatan ini membuat mereka putus asa. Blokir. Penasihat kekaisaran melolong. Dia tidak mau menyerah, dan dia masih ingin melawan. Dia membentuk segel dengan tangannya dan membuat cetakan telapak tangan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Sword Sein yang tak tertandingi dari kerajaan Luo Shui juga melancarkan serangan. Dua lampu pedang melesat ke langit seperti sungai. Namun, bijak yang hebat tidak berbeda dengan seekor semut. Saat tangan raksasa itu menekan, serangan ketiganya langsung runtuh. Pada akhirnya, tangan raksasa itu menutupi mereka bertiga dan membanting mereka ke tanah dengan keras. Ledakan, bumi bergemuruh, debu memenuhi udara, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Setelah beberapa saat, asap dan debu menghilang, dan semua orang melihat bekas telapak tangan besar di tanah. Penasihat kekaisaran, pedang suci kerajaan Luo Shui yang tak tertandingi, terbaring di telapak tangan seperti anjing mati, memuntahkan darah. Aura mereka sangat lemah, sama seperti tiga orang biasa. Serangan Lu Ming barusan telah melumpuhkan budidaya mereka. Mata penasihat kekaisaran dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan. Sudah berakhir. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Semua. Yan Song tiba-tiba berteriak. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan lari ke kejauhan. Dia sebenarnya mengabaikan pembimbing negara dan yang lainnya dan ingin melarikan diri sendirian. Namun, Lu Ming menjentikkan jarinya, dan sebuah kekuatan terbang keluar, menembus dantian Yan Song. Itu menembus dantiannya dan melumpuhkan budidayanya. Dengan budidayanya yang lumpuh, Yan Song tidak bisa lagi terbang. Dia terjatuh ke tanah dan menjerit histeris. Hanya kamu yang tersisa. Lu Ming berjalan menuju Permaisuri King dan Raja. Beraninya kamu menyentuh selir kesayanganku. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Raja berteriak dan berdiri di depan Lu Ming. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Penguasa negara telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Lu Ming menjentikkan jarinya dan aliran energi keluar, menembus area antara alis penguasa negara dan membunuhnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1944 Bahasa Indonesia. Bab 1944 Permaisuri. Setelah membunuh Raja, Lu Ming menoleh ke Permaisuri King. Mata Permaisuri King dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia memandang Lu Ming dan tiba-tiba tersenyum, Tuan muda masih sangat muda, tetapi Anda memiliki kultivasi seperti itu. Aku sangat mengagumimu. Oh, kata Lu Ming lembut. Yan Kui dan putranya melakukan pengkhianatan dan membunuh raja. Untungnya, Tuan Muda membunuh mereka untuk membalaskan dendam raja. Dengan budidaya Tuan Muda, itu sudah cukup untuk memerintah negara Mingyan. Saya bersedia membantu Tuan Muda naik tahta dan melayani Anda dengan sepenuh hati. Suara Permaisuri King merdu. Tubuhnya yang memikat menggeliat seperti ular air saat dia hendak menerkam ke pelukan Lu Ming. Di saat yang sama, dia menatap mata Lu Ming dengan kilatan aneh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan memberikan teknik menyihir padaku. Maafkan aku, kata Lu Ming dengan tenang. Ketika dia menyelesaikan kata terakhirnya, matanya bersinar seperti bintang. Permaisuri King mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi, dan dia tampak putus asa. Kultivasinya juga lumpuh. Lu Ming tersenyum tipis. Wanita ini sebenarnya menggunakan teknik menyihir padanya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lu Ming hanya mengedarkan sebagian energinya dan dia mengalami serangan balik,
melumpuhkan kultivasinya. Lu Ming maju selangkah dan berdiri di atas pembimbing negara. Dia menatap pembimbing negara bagian dan berkata dengan acuh tak acuh, rencanamu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu terlalu lemah. Apa gunanya semua rencanamu? Langit tidak melindungiku. Penasihat kekaisaran berteriak. Suaranya abis, dan matanya dipenuhi keengganan dan keputusasaan. Dia telah memutar otak untuk memasang jebakan ini. Awalnya tanpa cacat, dan Ruan Tianjiao tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di masa depan, negara Mingyan pasti akan jatuh ke tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan muncul entah dari mana dan menghancurkan semua rencananya dengan kekuatan absolut. Di hadapan kekuasaan absolut, semua skema ditertawakan. Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Ming meminum anggurnya dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka mengikuti rencana langkah demi langkah. Mereka memandang mereka seolah-olah mereka badut. Lu Ming akan membiarkan mereka bermain-main. Ketika mereka berpikir bahwa keseluruhan situasi sudah diatur, dia akan mengambil tindakan dan dengan mudah menghancurkan semua rencana, upaya, dan pengaturan mereka. Dia hanya bisa menyalahkan surga karena tidak melindunginya. Mengapa orang seperti Lu Ming muncul? Siapa kamu? Apakah tidak ada orang sepertimu di lautan luas 9 negara? Penasihat kekaisaran berteriak dengan enggan. Kamu tidak berhak mengetahui siapa aku. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming kemudian melihat ke arah Ruan Tianjiao dan berkata, naga banjir langit. Pada saat ini, Ruan Tianjiao sepertinya terbangun dari mimpi. Kejutan yang diberikan Lu Ming padanya terlalu kuat. Dia terkejut karena orang suci yang agung tidak dapat melakukan perlawanan apapun di tangan Lu Ming. Dia bisa membunuh mereka hanya dengan membalikkan tangannya. Bunuh mereka semua. Ruan Tianjiao berbicara dengan dingin. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada jalan keluar. Setelah membuat keputusan, Ruan Tianjiao berubah menjadi seorang jenderal berdarah besi. Dia melangkah maju dan cahaya pedangnya meledak, membunuh penasihat kekaisaran, Yan Song, dan Permaisuri King. Bahkan ada beberapa anggota keluarga kekaisaran yang dibunuh olehnya. Secara acak, Ruan Tianjiao berubah menjadi dewa kematian dan diam-diam membunuh jalannya ke dalam istana kekaisaran, membunuh semua eselon atas keluarga kekaisaran. Karena dia sudah sampai sejauh ini, Ruan Tianjiao mengerti bahwa tidak ada jalan keluar. Setelah itu, Ruan Tianjiao mengambil tubuh pedang suci kerajaan Luo Shui yang tak tertandingi dan berdiri di menara kota di kota tandus. Dia mengumumkan kepada dunia bahwa penasihat kekaisaran telah memberontak dan berkolusi dengan 4 marsekal besar dan Permaisuri King untuk membunuh raja dan anggota inti keluarga kerajaan dalam upaya untuk merebut tahta. Kemudian, Ruan Tianjiao tiba dan membunuh penasihat kekaisaran serta sekelompok pemberontak. Sayangnya, sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Begitu berita ini keluar, dunia dikejutkan. Setelah beberapa hari, seluruh pasukan naga surgawi menyerbu ke ibu kota dan mengambil kendali. Namun, pasukan dari 4 marsal lainnya juga mengumumkan kepada dunia bahwa semuanya adalah skema Ruan Tianjiao. Ruan Tianjiao lah yang telah membunuh penasihat kekaisaran dan raja dengan tujuan merebut tahta. Dia juga memimpin angkatan darat untuk menyerang tentara naga surgawi atas nama balas dendam raja. Namun, keempat korps angkatan darat besar telah kehilangan pembangkit tenaga listrik setingkat marsekal, sehingga kohesi mereka menjadi sangat lemah. Selain itu, tentara naga surgawi telah mengembangkan formasi pertempuran naga sejati, sehingga kekuatan tempur mereka kuat. Mereka dengan mudah mengalahkan 4 pasukan utama dan menaklukkan mereka. Pada titik ini, seluruh negara Mingyan berada di bawah kendali Ruan Tianjiao. Beberapa hari kemudian, markas besar militer naga banjir surgawi menggunakan alasan bahwa negara tidak dapat melewatkan 1 hari pun tanpa seorang penguasa untuk mengundang Ruan Tianjiao naik tahta. Namun, Ruan Tianjiao menolaknya. Setelah beberapa hari, para jenderal mencoba membujuknya lagi, tetapi dia tetap ditolak oleh Ruan Tianjiao. Ketiga kalinya, bukan hanya para jenderal, tetapi juga banyak orang yang datang mengajukan petisi agar Ruan Tianjiao naik tahta dan memerintah negara Mingyan. Di masa lalu, ketika penasihat kekaisaran negara Mingyan berkuasa, reputasinya hancur. Kini setelah penasihat kekaisaran terbunuh, semua orang merayakannya. Adapun Ruan Tianjiao,
dia selalu menyandang gelar Dewi Perang dan sangat dicintai oleh masyarakat. Masyarakat secara alami berharap agar Ruan Tianjiao akan menguasai negara Mingyan. Baru pada saat itulah Ruan Tianjiao setuju untuk mewarisi tahta dan menjadi permaisuri. Negara Mingyan sangat ramai saat mereka mulai mempersiapkan upacara kenaikan. Tentu saja, Lu Ming tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagi negara Mingyan, dia hanyalah seorang pejalan kaki yang akan segera pergi. Sekarang, dia hanya perlu menunggu aliansi 9 negara sebelum berangkat ke Pulau Waktu Surgawi untuk menjelajahi Gunung Waktu Surgawi. Selama periode waktu ini, dia berkultivasi dengan tenang. Namun tidak lama kemudian, sebuah berita datang. Kerajaan Luo Shui mengerahkan pasukannya dan menaiki kapal perang lintas laut untuk menyerang kerajaan Mingyan. Seluruh negara Mingyan terkejut. Kekuatan negara Luo Shui selalu berada di atas kekuatan negara Mingyan. Mereka selalu ingin menelan negara Mingyan. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara terlibat perang. Ruan Tianjiao segera memerintahkan tentara untuk menyerang kerajaan Luo Shui. Lu Ming juga berangkat bersama angkatan darat. Ketika mereka tiba di bagian utara negara Mingyan, mereka melihat beberapa kapal perang besar terbang di atasnya. Di depan kapal perang ada pasukan padat yang mengendarai segala jenis binatang aneh. Angkatan darat sangat kuat. Negara kita, Luo Shui, telah berhubungan baik dengan negara Mingyan selama beberapa generasi. Tidak bisa dimaafkan bagi pengkhianat dan pengkhianat untuk merebut tahta. Hari ini, negara Luo Shui datang untuk membalas dendam pada Raja Mingyan. Sebuah suara datang dari tentara kerajaan Luo Shui. Betapa tidak tahu malunya. Ruan Tianjiao menggelengkan kepalanya. Kerajaan Luo Shui dan kerajaan Mingyan telah lama berperang. Kerajaan Luo Mingyan. Sekarang, di mulut masyarakat kerajaan Luo Shui, telah menjadi hubungan yang baik antara kedua negara. Jika Anda ingin mencari alasan untuk menyerang negara kami, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Alasan ini sungguh menggelikan. Suara Ruan Tianjiao terdengar. Pengkhianat, kamu masih berpikir kamu benar. Hari ini adalah hari kematianmu. Membunuh. Komandan kerajaan Luo Shui memerintahkan angkatan darat untuk membentuk formasi pertempuran dan menyerang kerajaan Mingyan. Siapkan formasi dan bunuh musuh. Ruan Tianjiao memberi perintah, dan tentara naga surgawi membentuk formasi besar. Segera, seekor naga sejati muncul dan meraung ke arah langit dengan aura yang menakjubkan. Formasi yang begitu besar, komandan kerajaan Luo Shui terkejut. Ledakan, tentara kedua negara saling bentrok. Meskipun pasukan naga surgawi memiliki lebih sedikit orang, formasi pertempuran naga yang sebenarnya terlalu kuat. Ketika kedua pasukan bertabrakan, naga sejati meraung dan mencakar, merobek formasi pertempuran musuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 1945 Bahasa Indonesia. Bab 1945, Aliansi 9 Negara. Tentara dikalahkan seperti gunung. Tentara kerajaan Luo Shui bahkan belum pernah bentrok dengan tentara naga surgawi beberapa kali sebelum mereka terkoyak dan formasi pertempuran mereka hancur. Mengaum. Naga sejati meraung saat cakar naga besarnya menginjak ke bawah. Sejumlah besar tentara terbunuh oleh cakar naga, dan ki darah memenuhi udara. Berlari. Formasi pertempuran telah rusak, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk melawan tentara naga surgawi. Orang-orang terus-menerus dibunuh, dan orang-orang yang tersisa ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Sial, bunuh. Raungan keras datang dari kerajaan Luo Shui. Seorang jenderal lapis baja bergegas keluar, mengeluarkan aura yang mengejutkan. Orang ini adalah tokoh dikdaya tahap Sein yang terkemuka. Negara Luo Shui jauh lebih kuat dari negara Mingyan. Negara-negara tersebut memiliki banyak Supreme Sein, tidak seperti negara Mingyan yang hanya memiliki penasihat kekaisaran. Aku akan bermain denganmu. Lu Ming maju selangkah dan melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan ditekan ke sisi lain. Semuanya, tidak bagus. Pihak lain sangat ketakutan hingga jiwanya terbang menjauh. Ia ingin melarikan diri, namun ia langsung terkena telapak tangan, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Di dalam angkatan darat, Ruan Tianjiao diam-diam terkejut. Lu Ming benar-benar tidak terduga. Dia bisa membunuh orang suci yang agung hanya dengan mengangkat tangannya. Di level berapa Lu Ming berada? Kesempurnaan bijak yang luar biasa. Atau seorang suci yang mutlak.
Ruan Tianjiao sangat penasaran, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ada orang suci absolut yang begitu muda? Dia memperkirakan bahwa basis kultivasi Luming berada di puncak alam suci agung atau alam kesempurnaan suci agung. Ini sudah sangat mengejutkan. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tentara kerajaan Luo Shui dikalahkan telak. Hampir semua tentara musnah. Orang-orang yang tersisa menyerah atau melarikan diri. Beberapa kapal perang besar juga milik kerajaan Mingyan. Tentara naga surgawi telah mengalahkan kerajaan Luo Shui. Ketika berita itu menyebar, seluruh negeri merayakannya. Reputasi Ruan Tianjiao juga mencapai puncaknya. Mengambil kesempatan ini, Ruan Tianjiao naik tahta dan menjadi satu-satunya permaisuri negara Mingyan selama bertahun-tahun. Di hari-hari berikutnya, Luming berkultivasi dengan damai. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, Hari Aliansi 9 Negara akhirnya tiba. Lautan luas adalah nama laut ini. Total ada 9 negara, yang disebut 9 negara lautan luas. Negara Mingyan dan negara Luo Shui keduanya merupakan bagian dari 9 negara di lautan luas. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memilih orang-orang yang akan pergi ke Pulau Cahaya Surgawi. Dikatakan bahwa jika seseorang menuju ke Pulau Waktu Dewa, ada kemungkinan besar seseorang akan diterima sebagai murid oleh para ahli di sana. Itu akan menjadi peningkatan yang sangat pesat. Pulau Waktu Surgawi adalah kekuatan paling kuat di 10.000 wilayah laut. Itu adalah tanah suci seni bela diri di hati setiap orang. Dan lokasi pertemuannya berada di ibu kota negara perairan biru, salah satu dari 9 negara. Negara perairan biru adalah negara terkuat di antara 9 negara dan selalu menjadi pemimpin aliansi dari 9 aliansi negara. Ruan Tianjiao memilih sekelompok orang kuat dan menuju ke negara air biru bersama Luming. Setelah belasan hari, mereka sampai di ibu kota negeri air biru. Beberapa hari kemudian, aliansi 9 negara dibentuk. Di alun-alun di depan, deretan meja dan kursi ditata. Raja dari 9 negara di lautan luas, serta beberapa ahli, semuanya duduk. Masyarakat negeri air biru duduk di ujung meja, mewakili status mereka sebagai pemimpin aliansi. Baiklah, pertemuan aliansi kali ini akan sama seperti sebelumnya. Ini untuk memilih kandidat yang akan memasuki Pulau Waktu Surgawi. 9 negara kita hanya akan memiliki total 100 slot. Sebuah suara yang dalam datang dari negara perairan biru. Itu adalah Raja Negara Air Biru. Dia tampak berusia 50-an. Dia kekar dan penuh keagungan. Menurut saya, seharusnya kali ini hanya ada 8 negara. Negara Mingyan sama sekali tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini. Mereka juga tidak punya hak untuk pergi ke Pulau Waktu Surgawi. Suara dingin terdengar dari kanan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya kurus, Raja Kerajaan Luo Shui. Rencana Kerajaan Luo Shui yang direncanakan dengan cermat selama bertahun-tahun telah hancur. Beberapa Supreme Saint telah meninggal secara berturut-turut, dan kekuatan mereka semakin melemah. Saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak menargetkan Kerajaan Mingyan? Negara Mingyan saya tidak punya hak untuk membentuk aliansi. Apakah menurut Anda memiliki keputusan akhir? Ruan Tianjiao berbicara dengan dingin. Tidak perlu dikatakan lagi. Anda, Ruan Tianjiao, memiliki ambisi seekor serigala. Anda membunuh Raja Mingyan dan menggantikannya. Bagaimana orang tersebut memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi? Petik 2. Raja Luo Shui membuka mulutnya dengan dingin dan terus mencibir. 9 negara di lautan luas memiliki sejarah yang panjang. Keluarga kerajaan masing-masing bangsa mempunyai garis keturunan bangsawan. Siapa kamu, Ruan Tianjiao? Hak apa yang kamu miliki untuk memerintah negara Mingyan? Hehe, negara Luo Shui Anda berkolusi dengan pembimbing negara Mingyan saya dan ingin menyakiti mantan raja, membuat negara Mingyan sengsara. Nanti, kamu ingin menyakitiku. Bagaimana bisa aku tidak menolak? Ruan Tianjiao mencibir. Pemberontakan adalah pemberontakan. Tidak peduli seberapa banyak Anda berkata, Anda tidak bisa lepas dari fakta pemberontakan. Raja Air Luo berteriak dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Air Biru dan berkata, Saudara Chang, apakah Ruan Tianjiao dari negara Mingyan berhak untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi?
Apakah saya memiliki kualifikasi untuk pergi ke Pulau Waktu Surgawi? Raja Negeri Air Biru tetap tenang dan berkata, Pulau Waktu Surgawi adalah tempat suci. Pengkhianat benar-benar tidak punya hak untuk pergi ke sana. Semuanya dari negara Mingyan, silakan kembali. Kata-kata penguasa Negeri Air Biru dengan jelas menunjukkan bahwa dia berada di pihak kerajaan Luo Shui. Hal ini membuat wajah Ruan Tianjiao menjadi jelek. Adapun orang-orang dari negara lain, mereka semua merasa senang. Dengan kepergian negara Mingyan, pesaing mereka akan berkurang, jadi mereka tentu saja senang melihatnya. Hehe, sungguh bercanda. Pada saat ini, Lu Ming tersenyum tipis dan suaranya yang menghina menyebar ke seluruh tempat. Kamu pikir kamu siapa? Kapan giliranmu untuk menyela ketika para penguasa negara sedang berbicara? Raja Luo Shui melirik Lu Ming dan menegurnya. Namun, Lu Ming bahkan tidak repot-repot melihat raja kerajaan Luo Shui. Dia memperlakukannya seperti udara. Apa yang lucu? Raja Negeri Air yang luas memandang Lu Ming dan bertanya dengan dingin. Berbicara tentang pemberontakan, manakah di antara para pendiri 9 negara yang bukan pengkhianat? Jika mereka tidak memberontak, bagaimana 9 negara itu bisa ada saat ini? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada 9 negara di Samudera Changhai. Hanya ada satu negara, dan itu adalah negara Changhai. Pada saat itu, kerajaan laut yang luas menguasai wilayah 9 negara saat ini. Belakangan, nenek moyang dari 9 negara mengkhianati kerajaan laut yang luas dan menghancurkannya, yang mengarah ke 9 negara lautan luas saat ini. Bisa dikatakan nenek moyang 9 negara itu semuanya pengkhianat. Betapa beraninya. Kurang ajar, kamu sedang mencari kematian. Mereka yang menghina nenek moyang kita akan dibunuh tanpa ampun. Satu demi satu, para penguasa negara meraung dan aura kuat mereka menyelimuti Lu Ming. Kalian semua adalah pengkhianat, apa hak kalian untuk berbicara tentang negara api? Jika negara Mingyan tidak memenuhi syarat, maka kalian semua tidak memenuhi syarat. Lu Ming masih tenang dan suaranya penuh dengan penghinaan. Kamu sedang mencari kematian. Dari sisi kerajaan Changshui, seorang lelaki tua terbang keluar, niat membunuhnya yang dingin tidak dapat disangkal. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangan. Orang ini memiliki budidaya sein yang terang dan lingkaran besar. Enyah, Lu Ming berteriak keras. Kilauan pedang pihak lain runtuh. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang. Dia memuntahkan seteguk darah. Mata para raja dari berbagai negara dan para ahli lainnya semuanya menyipit, menunjukkan sedikit keseriusan. Teriakan keras telah melukai lingkaran besar sein yang terang. Mungkinkah orang ini memiliki budidaya seorang sein yang hebat di usia yang begitu muda? Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIG HTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Kontak novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1946 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode of perbaikan kata. Bab 1946, Bab 1946 menakjubkan. Penerjemah, 549.690.339. Khususnya, Raja Luo Shui sangat terkejut. Mungkinkah kematian terus-menerus beberapa orang di kerajaan Luo Shui disebabkan oleh orang ini? Untuk sesaat, semua pembangkit tenaga listrik sepertinya lupa berbicara. Lu Ming berdiri dan melihat sekeliling. Matanya seterang bintang. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Ambil sumpah darah. Mulai hari ini, negara Mingyan akan menjadi pemimpin dari 9 negara di lautan luas. Ruan Tianjiao akan menjadi pemimpinnya. Kali ini, kuota Pulau Waktu Surgawi akan ditentukan oleh negara Mingyan. Setelah insiden dengan pembimbing negara, Lu Ming mengerti bahwa tidak perlu mendengarkan omong kosong orang-orang ini.
Buang-buang waktu saja jika berbicara dengan mereka. Lebih baik menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi mereka. Apa? Setelah Lu Ming selesai berbicara, orang-orang dari 8 negara lainnya tercengang. Mereka memandang Lu Ming dengan bingung, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Jika dia tidak bodoh, lalu siapa dia? Dia ingin mereka mengambil sumpah darah dan menjadikan negara Mingyan sebagai pemimpin aliansi. Dia juga ingin negara Mingyan mengatur tempat untuk cahaya surgawi dan pulau surgawi. Ini benar-benar konyol, sebuah lelucon besar. Apakah Lu Ming benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan hanya karena dia bisa melukai orang suci cerah yang sempurna hanya dengan satu teriakan? Itu sungguh menggelikan. Terutama orang-orang dari negeri air biru, wajah mereka sangat muram. Pemimpin aliansi 9 negara selalu menjadi negara perairan biru. Apa yang dimaksud dengan negara Mingyan? Dia bahkan ingin merebut posisi ketua aliansi 9 negara. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Menurutku, anak ini benar-benar gila. Dia berbicara omong kosong di sini. Negara Mingyan tidak bisa diselamatkan. Mengapa kita tidak langsung mengirim ahli untuk menghancurkan negara Mingyan dan mendukung orang lain untuk memerintah negara Mingyan? Raja Kerajaan Luo Shui berkata dengan dingin. Sangat tidak masuk akal. Karena kasusnya seperti ini, dengan ini saya umumkan bahwa kerajaan Luo Shui telah dilenyapkan. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk bergabung dengan aliansi 9 negara dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di Pulau Waktu Surgawi. Enyah. Lu Ming melirik kerajaan Luo Shui dan berkata dengan dingin. Sekali lagi, semua orang memandang Lu Ming seolah dia idiot. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat Luo Shui. Kamu tidak akan pergi, kan? Jika kamu tidak mau pergi, bersihkanlah. Lu Ming berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil langkah menuju kerajaan Luo Shui. Arogan, bunuh dia. Raja kerajaan Luo Shui berteriak dengan dingin. Beberapa ahli segera keluar dari belakangnya. 2 orang bijak agung di tingkat bawah dan 3 orang bijak di lingkaran besar alam suci cahaya adalah satu-satunya penguasa tertinggi yang tersisa di kerajaan Luo Shui. Kelima ahli bergabung dan aura mereka sangat mengejutkan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Bocah itu sudah mati. Seorang raja dari suatu negara memiliki cibiran di wajahnya, tetapi saat berikutnya, cibiran di wajahnya menghilang dan digantikan dengan keterkejutan yang luar biasa. Lu Ming melayangkan pukulan, dan kekosongan itu bergetar hebat. Kemudian meledak, membentuk kekuatan tinju yang menakutkan. Saat kekuatan tinju hancur, 5 pembangkit tenaga listrik kerajaan Luo Shui langsung hancur, tidak meninggalkan tulang. Desis-desis-desis. Terengah-engah kaget terdengar saat ekspresi semua orang membeku. Tidak, setelah sekian lama, Raja Kerajaan Luo Shui mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kelima orang ini adalah 5 orang terkuat di Kerajaan Luo Shui. Dengan kematian mereka, kekuatan Kerajaan Luo Shui akan melemah tajam dan menjadi kerajaan terlemah di antara 9 kerajaan. Cepat atau lambat, kerajaan itu akan ditelan oleh kerajaan lain. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Namun, ketika dia melihat Lu Ming terus berjalan ke arahnya, dia ketakutan dan berteriak, Saudara Chang, selamatkan aku. Pria ini melanggar hukum. Kita harus menyingkirkannya. Berhenti. Penguasa negeri air biru meraung. Namun, Lu Ming sepertinya tidak mendengarkannya. Dia maju selangkah dan muncul di samping Raja Kerajaan Luo Shui. Raja Kerajaan Luo Shui ingin melarikan diri, tetapi Lu Ming maju selangkah. Raja Luo Shui menjerit kesakitan saat Lu Ming menginjak wajahnya dengan keras. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya bergerak tanpa henti. Kurang ajar. Bunuh dia. Raja negara air yang luas sangat marah. Dia sudah menyuruh Lu Ming untuk berhenti, tapi Lu Ming bahkan tidak mempedulikannya. Membunuh. Membunuh. 2 teriakan nyaring datang dari negeri air biru saat 2 sosok melangkah keluar, dan aura menakutkan muncul di kehampaan. Puncak Santo yang agung, kesempurnaan Santo yang agung. Seseorang berseru kaget. Orang-orang dari negara lain diam-diam gemetar. Negara air biru memang merupakan pemimpin dari 9 negara. Selama puluhan ribu tahun, mereka telah duduk di singgasana 9 negara. Kekuatan mereka luar biasa. Mereka adalah orang-orang suci yang hebat dalam penguasaan dan puncak alam suci yang agung.
Ahli seperti itu bisa menghancurkan negara kecil sendirian. Ruan Tianjiao dan orang-orang lain dari negara Ming Yan tidak bisa menahan perasaan gugup. Meskipun Lu Ming sangat kuat, dia bukanlah tandingan orang suci agung di puncak. Namun di hadapan ahli seperti itu, mereka tidak berdaya membantu dan hanya bisa menonton. Kedua ahli negeri air biru itu mendekati Lu Ming dengan cepat. Lepaskan Raja Luo Shui. Mati! Teriak Great Saint Peak sambil mengacungkan jarinya ke udara. Kekuatan jari yang menakutkan menembus dahi Lu Ming. Kamu mencari kematianmu sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin dan kemudian melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari pukulan sebelumnya. Kekosongan itu bergetar dan hancur. Tubuh ahli puncak bijak agung meledak secara langsung. Bahkan penguasaan besar orang bijak di belakangnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang yang hadir gemetar hati dan tubuh mereka. Mereka gemetar tak terkendali. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming, tidak bisa bergerak sedikit pun. Satu demi satu pukulan, puncak Santo Agung hancur berkeping-keping, sama seperti penguasaan awal Santo Agung. Seolah-olah di tangan Lu Ming, tidak ada perbedaan dalam budidaya orang-orang itu. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming terlalu kuat. Selain Ruan Tianjiao, suara beberapa bawahannya bergetar. Tidak diketahui apakah mereka bersemangat atau bersemangat. Lu Ming, berapa batasmu? Suara Ruan Tianjiao bergetar. Semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Lu Ming, semakin dia menyadari bahwa Lu Ming tidak terduga. Seolah-olah kekuatan tempur Lu Ming tidak terbatas. Sejak dia mengenal Lu Ming, tidak peduli lawan macam apa yang dia hadapi, Lu Ming selalu tenang dan tenang. Dia bahkan tidak perlu menggunakan jurus kedua untuk membunuh lawannya. Raja Kerajaan Luo Shui gemetar di bawah kaki Lu Ming dan berkeringat dingin. Saat ini, dia hampir ketakutan setengah mati. Monster menakutkan macam apa ini? Tidak ada cara untuk menolaknya. Saya menyerah. Saya bersumpah untuk mengikuti negara Mingyan selama sisa hidup saya, dan menganggap negara Mingyan sebagai pemimpin aliansi. Raja dari negara-negara yang jatuh berteriak, takut Lu Ming akan menginjaknya sampai mati. Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia memandangi negara air biru dan berkata, sepertinya negara air biru juga ingin dihilangkan. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Kemudian, dia melangkah keluar dan menuju ke negeri air biru. Wajah penguasa negeri air Chang menjadi pucat. Orang suci tertinggi adalah orang terkuat di negeri air biru, tetapi di depan Lu Ming, dia terbunuh dalam sekejap. Lu Ming, lebih baik berhenti selagi kamu berada di depan. Kalau tidak, itu tidak akan baik bagi kita berdua. Kata Raja Negara Air yang luas. Ah, benarkah? Saya sedikit penasaran, bagaimana bisa Anda tidak memberi saya senyuman tipis di wajah Lu Ming sambil terus berjalan ke depan. Ekspresi penguasa negeri air biru berubah. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tangannya ke dua lelaki tua di belakangnya. Dua senior, tolong bunuh orang ini. Negeri air biru akan memberimu hadiah yang mahal. Kaisar Naga Abadi Chapter 1947 Bahasa Indonesia. Bab 1947, Bab 1947 menjilati. Penguasa negeri air biru membungkuk pada dua lelaki tua yang duduk di belakangnya. Sikapnya begitu penuh hormat hingga mengejutkan. Negara air biru menduduki peringkat pertama di 9 negara di lautan luas, dan juga merupakan orang yang paling berkuasa di 9 negara di lautan luas. Siapa yang bisa membuatnya menurunkan pendiriannya begitu rendah? Mata semua orang tertuju pada kedua lelaki tua itu, tetapi wajah kedua lelaki tua itu sangat jelek. Senyuman tipis terlihat di wajah Lu Ming. Dia memandang kedua tetua itu dan berkata, apakah kamu yakin ingin bergerak? Kedua tetua itu memaksakan senyum dan berdiri untuk menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Ming. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda Lu, Anda pasti bercanda. Kami tidak akan berani melawanmu. Benar sekali, kedua tetua ini juga orang luar. Saat pertama kali masuk, mereka muncul di pulau yang sama dengan Lu Ming. Mereka telah melihat Lu Ming membunuh calon kaisar dari klan Gagak Emas dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya berada di alam Sein absolut yang sempurna. Beraninya mereka melawan Lu Ming. Mereka hanya mendekati kematian.
Sikap kedua lelaki tua itu membuat tubuh penguasa negeri air biru membeku ketika dia memandang kedua lelaki tua itu dengan tak percaya. Kedua lelaki tua ini telah muncul di negeri air biru beberapa waktu yang lalu, dan kekuatan yang mereka tunjukkan sungguh mengejutkan dan tak terduga. Dia terkejut dan menganggap mereka sebagai kekuatan tertinggi. Namun, orang seperti itu gemetar ketakutan di depan Luming. Bagaimana ini mungkin? Siapa pemuda itu? Hati penguasa negeri air biru terus tenggelam. Kalian juga ingin pergi ke Gunung Dewa Waktu, kan? Luming melanjutkan dan kedua tetua itu mengangguk. Sangat bagus. Sekarang, kalian semua serang dan bunuh mereka. Aku akan memberimu 2 tempat. Luming berkata dengan dingin, sambil menunjuk ke penguasa negara air biru dan sekelompok ahli. Ekspresi penguasa negeri air biru berubah saat dia berteriak, "Senior, jangan. Membunuh. Membunuh." Kedua lelaki tua itu saling memandang, lalu meledak dan menyerang Raja Air Biru dan yang lainnya. Di hadapan seorang biksu mutlak di lingkaran besar, penguasa negeri air biru dan para ahli lainnya tidak dapat melawan sama sekali dan langsung terbunuh. Bahkan orang-orang suci yang agung pun sama. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, penguasa negeri air biru dan semua ahlinya terbunuh. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah dibiarkan gemetar, wajah mereka pucat. Sangat kuat. Di tempat kejadian, orang-orang dari negara lain memandang kedua lelaki tua itu dengan kaget. Budidaya kedua tetua itu tidak terduga. Ada banyak orang suci agung di negeri air biru, tapi mereka semua dibunuh oleh kedua tetua dalam sekejap. Namun, ahli seperti itu sangat hormat di depan Luming dan memanggilnya sebagai Tuan Muda Lu. Hati banyak orang bergetar dan mulai berkeringat. Secara khusus, 7 negara lainnya diam-diam senang karena mereka tidak menyinggung Luming sekarang. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah besar. Pada saat ini, raja dari negara-negara yang jatuh gemetar dan wajahnya pucat. Dia takut Luming akan menidurkannya dengan lambaian tangannya. Ruan Tianjiao dan orang-orang dari negara Mingyan juga terkejut. Apa identitas Luming? Bahkan 2 tetua yang kuat pun sangat menghormatinya. Luming menjadi semakin misterius di mata mereka. Saya baru saja mengatakan bahwa negara Mingyan akan menjadi pemimpin dari 9 negara. Kuota Pulau Waktu Dewa akan ditentukan oleh negara Mingyan. Apakah Anda keberatan? Luming berkata dengan tenang, tatapannya menyapu seluruh pemandangan. Aku tidak keberatan, tidak sama sekali. Tuan Muda Lu tidak ada bandingannya dan tidak ada bandingannya di dunia. Dia memerintah 9 negara. Jika ada yang keberatan, jadilah orang pertama yang membunuh mereka. Raja Kerajaan Luo Shui akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan menjadi orang pertama yang berteriak dan menyanjung Luming. Banyak orang diam-diam mengutuk Raja Luo Shui karena tidak tahu malu. Sebelumnya, dia mengejek Luming sebagai orang bodoh dan bertanya-tanya apakah dia gila. Sekarang, dia segera mengangkat Luming ke langit. Tidak ada objek. Negara air biru mengira mereka memiliki kekuatan dan sombong. Mereka seharusnya sudah melepaskan posisi pemimpin aliansi sejak lama. Adalah pemimpin aliansi yang tepat. Tempat untuk Pulau Waktu Surgawi juga akan ditentukan oleh negara Mingyan. Para penguasa 7 kerajaan lainnya juga mulai angkat bicara dan menyanjungnya. Lelucon yang luar biasa. Luming sangat cakap. Mereka tidak berani berbeda pendapat. Di dunia bela diri Dao, dimanapun seseorang berada, ada aturan yang harus diikuti. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Hanya kekuatan yang merupakan kebenaran. Mengambil sumpah darah. Jika tidak, ketika saya pergi, siapa yang tahu apakah Anda akan menyerang negara Mingyan? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani, saya tidak berani. Siapapun yang berani menyerang negara Mingyan, lawanlah mereka sampai mati. Semua penguasa negara tersebut menyatakan posisinya dan kemudian mengambil sumpah darah untuk dengan sepenuh hati mendukung negara Mingyan sebagai pemimpin aliansi. Mereka tidak akan berpikir 2 kali. Saat ini nyawa mereka lebih penting, jadi mereka tidak berani keberatan. Begitu saja, Ruan Tianjiao duduk di singgasana pemimpin aliansi 9 negara. Selama periode waktu ini, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Pertama, dia duduk di singgasana negara Mingyan, dan kemudian dia duduk di singgasana aliansi 9 negara. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayainya? Luming,
Siapa kamu? Gumam Ruan Tianjiao. Dia menghela nafas dalam hatinya. Hari itu, dia mengandalkan intuisinya untuk menjaga Lu Ming di sisinya. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Itu juga merupakan keputusan yang paling penting. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh pembimbing negara. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Ruan Tianjiao duduk di singgasana pemimpin aliansi dan memilih seorang pangeran dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah di negara air biru untuk membantunya duduk di singgasana. Orang ini secara alami mendengarkan perintah Ruan Tianjiao. Dia kemudian mulai memilih calon pulau waktu surgawi. Setelah semuanya selesai, mereka menetap di negara perairan biru dan menunggu kedatangan utusan dari Pulau Dewata. Di halaman yang luas, Lu Ming dan Ruan Tianjiao sedang minum. Naga banjir surgawi, tubuh spiritualmu seharusnya adalah tubuh spiritual surgawi tingkat rendah, kan? Kata Lu Ming. Ya, benar. Ruan Tianjiao mengangguk. Tubuh spiritual Ruan Tianjiao sangat langka di 9 negara di lautan luas. Kalau tidak, dia tidak akan mampu berkultivasi ke lingkaran besar tahap orang suci yang terang di usia yang begitu muda dan dikenal sebagai Dewi Perang dari negara api yang terang. Saya memiliki harta karun yang memungkinkan tubuh roh Anda berevolusi. Namun, seberapa banyak yang bisa Anda peroleh bergantung pada Anda. Kata Lu Ming. Dia berencana menggunakan tungku pil Dayan untuk membantu Ruan Tianjiao meredam tubuh rohnya. Mengenal satu sama lain adalah takdir. Dia ingin membantu Ruan Tianjiao meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Jika tidak, ketika dia pergi, kekuatan Ruan Tianjiao tidak akan cukup untuk mengintimidasi para ahli dari negara lain. Ia dapat mengembangkan tubuh roh. Ruan Tianjiao mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebenarnya ada harta karun di dunia ini. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Tungku ramuan Dayan muncul dan jatuh ke tanah. Proses tempering dengan pil api akan sangat menyakitkan. Jika kamu tidak bisa menahannya, beritahu aku. Kata Lu Ming. Jadi bagaimana jika itu menyakitkan? Ruan Tianjiao tersenyum dan memasuki tungku obat mujarab Dayan. Lu Ming melambaikan tangannya dan melemparkan sejumlah besar obat suci, membantu Ruan Tianjiao melunakkan tubuh spiritualnya. Tekad Ruan Tianjiao sangat kuat. Setiap saat, dia bertahan sampai akhir. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tubuh spiritual Ruan Tianjiao telah berhasil berevolusi menjadi tubuh spiritual surga tingkat menengah. Karena evolusi tubuh rohaninya, maka tingkat pengolahannya juga telah menembus alam Supreme Sein. Kaisar Naga Abadi Chapter 1948 Bahasa Indonesia. Babak 1948, datang ke Pulau Waktu Surgawi. Setelah Ruan Tianjiao menerobos, Lu Ming mengeluarkan 2 senjata suci mutlak dan memberikannya kepadanya. Lu Ming hanya merasa nyaman setelah itu. Dengan budidaya Sein Agung tingkat bawah yang dilakukan oleh Ruan Tianjiao saat ini, ditambah dengan tubuh spiritual surgawi tingkat menengah dan senjata Sein Absolut, itu sudah cukup untuk bersaing dengan Great Sein Peak. Di lautan luas 9 negara, tidak ada lawan. Itu cukup untuk menghalangi negara lain dan mengamankan tahta pemimpin aliansi. Setengah bulan kemudian, sebuah kapal perang terbang di udara dan berhenti di atas ibu kota negara perairan biru. Utusan dari Pulau Waktu Surgawi telah tiba. 100 orang semuanya telah bersiap. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Itu karena dikatakan bahwa jika seseorang menuju ke Pulau Cahaya Surgawi, ia akan dapat menerima bimbingan dari keberadaan yang kuat di Pulau Waktu Surgawi. Jika seseorang beruntung, dia bahkan mungkin akan diterima sebagai murid oleh ahli Pulau Waktu Surgawi dan berkultivasi di sana. Ruan Tianjiao juga ada dalam daftar. Dia adalah pilihan surga yang langka. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk pergi ke Pulau Waktu Surgawi. Semua orang menaiki kapal perang. Kemudian, kapal perang itu membubung ke angkasa dan menghilang dari lautan luas 9 negara. Kecepatan kapal perang itu sangat mencengangkan, dan melesat di udara seperti seberkas cahaya. Dia berdiri di atas kapal perang dan memandangi lautan luas di bawah. Dalam sekejap, dia sudah pergi. Kali ini, mereka terbang lebih dari 10 hari sebelum kapal perang tiba-tiba melambat. Kita akan mencapai Pulau Waktu Surgawi. Utusan dari Pulau Waktu Surgawi berbicara. Kita hampir sampai. Semua orang tercengang karena ketika mereka melihat sekeliling,
tidak ada tanda-tanda adanya pulau. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah lautan tanpa batas dan tidak ada pulau sama sekali. Bus. Pada saat ini, kapal perang itu sedikit bergetar, seolah-olah telah melewati suatu penghalang. Saat berikutnya, mata semua orang membelalak karena terkejut. Sebuah pulau besar muncul di udara di depan mereka. Pulau ini sebenarnya melayang di udara. Di Pulau Terapung. Jadi ada formasi. Luming tersenyum tipis. Ada susunan kuat yang dipasang di wilayah laut ini. Tanpa sarana khusus, seseorang tidak akan bisa masuk sama sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Pulau Waktu Surgawi. Tak heran jika beredar rumor bahwa tanpa bimbingan utusan Pulau Waktu Surgawi, tidak akan ada yang bisa menemukan lokasi Pulau Waktu Surgawi. Kapal perang itu terbang ke Pulau Waktu Surgawi dan berhenti di ruang kosong. Semua orang turun. Ikut aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Dalam beberapa hari, akan ada ahli dari Pulau Surgawi yang akan menguji Anda. Setelah utusan itu selesai berbicara, dia terbang ke depan. Rombongan mengikuti, dan tidak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat yang penuh dengan istana. Sekilas, itu adalah istana yang sangat besar. Masing-masing istana dipisahkan oleh jarak dan terlihat cukup mewah. Setiap istana di sini memiliki nama yang ditandai. Kalian semua dari 9 negara di lautan luas tinggal di istana. Pergi dan temukan sendiri. Utusan itu meninggalkan kata-kata ini dan terbang ke langit, meninggalkan tempat ini. Semua orang turun dan mulai mencari di berbagai istana. 6 kerajaan Samudera Kuan, 3 negara di Laut Ying. Kerajaan Xuanling. Mereka melihat tanda-tanda berbeda di luar istana yang berbeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah istana. Kata-kata di pintu istana berbunyi, lautan luas 9 negara. Mereka telah tiba di istana mereka. Namun, pintu istana terbuka, yang membuat mereka sedikit terkejut. Logikanya, mereka belum pindah, jadi pintunya harus ditutup. Rasa ingin tahu melintas di hati semua orang, lalu mereka masuk. Begitu mereka masuk, mereka melihat beberapa sosok duduk di halaman dan minum teh. Ketika mereka melihat Luming dan yang lainnya masuk, mereka memandang mereka dengan mata seperti kilat. Tempat ini sudah menjadi tempat tinggal kami, kalian harus pergi. Seorang pemuda jangkung melambaikan tangannya dengan santai, seolah sedang mengusir sekelompok orang desa. Nada suaranya membuat orang-orang di 9 negara lautan luas terlihat sedikit tidak senang. Semuanya, tertulis dengan jelas di sini bahwa ini adalah istana 9 negara di lautan luas. Apakah Anda berada di tempat yang salah? Petik 2. Ruan Tianjiao menangkupkan tinjunya. Menurutmu aku buta? Tentu saja saya tahu bahwa ini adalah istana 9 negara di lautan luas, tapi sekarang menjadi milik kerajaan Xuanling kita. Kami memiliki banyak orang, dan istana asli tidak dapat menampung kami semua. Sedangkan bagi Anda dapat menemukan tempat tinggal di hutan belantara. Pemuda jangkung itu berkata dengan santai. Wajah Ruan Tianjiao dan yang lainnya berubah jelek. Namun, di saat yang sama, mereka juga terkejut. Kerajaan Xuanling adalah kerajaan yang sangat kuat dan menguasai wilayah yang luas. Bahkan jika 9 negara di lautan luas itu bergabung, mereka masih jauh lebih rendah. Semuanya, ini adalah istana yang diberikan Pulau Waktu Surgawi kepada kita, lautan luas 9 negara. Tidak baik bagimu untuk menempatinya seperti ini. Jika kita melaporkan hal ini ke Pulau Waktu Surgawi, bahkan kerajaan roh misterius pun tidak akan bisa menjelaskannya. Kata, apakah kamu mengancamku? Mata pemuda jangkung itu bersinar dengan tajam saat dia menatap ke arah Ruan Tianjiao. Saya tidak akan berani, kata Yuan Tianjiao. Jika kamu tidak berani, pergilah. Pemuda jangkung itu mencaci maki. Kalau begitu kita hanya bisa mencari utusan dari pulau temporal. Ruan Tianjiao berkata dengan dingin dan hendak berbalik dan pergi. Kurang ajar. Pemuda jangkung itu berteriak dan tiba-tiba berdiri. Aura yang kuat menyebar dan dia memarahi, kamu benar-benar tidak ingin wajah yang kuberikan padamu. Anda hanyalah sampah di lautan luas 9 negara, dan Anda berani mengancam saya. Dengan setiap kalimat yang diucapkannya, pemuda jangkung itu maju selangkah. Auranya menjadi semakin kuat, menyebabkan banyak orang dari 9 negara lautan luas memiliki ekspresi yang buruk. Alam suci yang agung. Pemuda jangkung itu terlihat sangat muda,
namun dia telah mencapai tingkat kultivasi alam suci yang agung. Benar-benar mengejutkan, seperti yang diharapkan dari kerajaan Xuanling. Mata pemuda jangkung itu acuh tak acuh dan menyendiri saat dia melirik ke arah Ruan Tianjiao. Kamu adalah wanita cantik. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan akui kesalahan Anda. Layani saya selama beberapa hari, dan saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Brengsek. Seorang pemuda dari negara Mingyan sangat marah. Pihak lain jelas-jelas adalah pihak yang menempati tempat tinggal mereka. Ruan Tianjiao hanya mengatakan bahwa dia ingin mencari utusan dari Istana Dewa saat itu, namun pihak lain sudah sombong, sebenarnya ingin Ruan Tianjiao berlutut dan meminta maaf, serta melayaninya selama beberapa hari. Apa kesalahan mereka? Itu jelas-jelas kesalahan pihak lain. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu sedang mencari kematian. Mata pemuda jangkung itu seperti pisau ketika dia memandang pemuda dari negara Mingyan. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan menerkam pemuda dari negeri Mingyan itu seperti kilat. Cahaya pisau yang menakutkan menebas pemuda itu. Ini adalah teknik yang pasti membunuh. Jika terkena, kematian sudah pasti. Pemuda jangkung itu terlalu sombong. Dia ingin membunuh seseorang hanya karena perselisihan. Pada saat ini, sosok Ruan Tianjiao bergerak, dan cahaya pedang di tangannya mekar, menebas cahaya saber pemuda jangkung itu. Dentang, bilah dan pedangnya bertabrakan. Tubuh pemuda jangkung itu bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Ruan Tianjiao telah memblokir serangannya. Beraninya kamu melawan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mati. Pemuda jangkung itu berteriak dengan dingin, dan serangan yang menakjubkan meletus saat dia menyerang ke arah Ruan Tianjiao. Dalam sekejap, dia menebas ratusan bilahnya, dan sinar pedang yang tebal menyelimuti Ruan Tianjiao. Namun, ekspresi Ruan Tianjiao tenang, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Pedang pertempuran di tangannya menebas, dan cahaya pedang berubah menjadi bayangan naga besar. Bayangan naga menerkam ke depan dan semua lampu bilahnya hancur. Tubuh pemuda jangkung itu terpaksa mundur belasan langkah dan bekas darah tumpah dari mulutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1949 Bahasa Indonesia. Bab 1949, Bab 1949 diledakkan. Hanya dalam satu gerakan, pemuda jangkung itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan memuntahkan darah. Budidaya pemuda jangkung sama dengan budidaya Ruan Tianjiao. Mereka berdua berada pada penguasaan tingkat rendah yang bijak. Namun, tubuh spiritual pemuda jangkung hanyalah tubuh spiritual surga tingkat rendah, sedangkan tubuh spiritual Ruan Tianjiao adalah tubuh spiritual surga tingkat menengah. Pihak lain tentu saja bukan tandingannya. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda jangkung itu meraung, matanya dipenuhi niat membunuh. Seekor semut dari lautan luas 9 negara telah melukainya. Ini tidak bisa dimaafkan. Sebelumnya, dia masih bersikap tinggi dan perkasa, memandang rendah orang-orang di lautan luas dan 9 negara. Tapi sekarang, dia disakiti oleh Ruan Tianjiao. Jika dia kalah di tangan seorang tetua, itu masih bisa diterima. Namun, usia Ruan Tianjiao tampak lebih muda darinya. Ini membuatnya merasa seperti kehilangan muka. Membunuh. Kalian semua akan mati hari ini. Pemuda jangkung itu meraung dan sekali lagi menyerang Ruan Tianjiao, tetapi setelah beberapa gerakan, dia dipaksa mundur oleh Ruan Tianjiao. Beraninya kamu menyakiti keindahan surgawi kerajaan roh misterius kami. Anda layak mati. Di sisi lain, orang lain yang bersama pemuda jangkung itu juga berdiri dengan ekspresi dingin. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Semakin banyak orang bergegas keluar istana. Beberapa dari mereka adalah orang tua dengan aura yang kuat. Aku sudah bilang pada tersesat, Anda hanya mencari kematian Anda sendiri. Salah satu lelaki tua itu memasang ekspresi dingin saat dia melangkah menuju Ruan Tianjiao. Aura menakutkannya menekan Ruan Tianjiao, memaksanya mundur. Orang suci mutlak. Suara Ruan Tianjiao terputus dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Anggota lain dari 9 negara lautan luas juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Kerajaan Xuanling begitu kuat hingga bahkan para biksu absolut pun ada di sini. Biarkan aku yang melakukannya. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Ruan Tianjiao, menghalangi auranya. Pada saat ini,
Luming tidak bisa berkata-kata. Mengapa kemanapun dia pergi, dia selalu bertemu dengan orang yang mengaku idiot. Faktanya, ada banyak orang seperti itu di dunia ini. Dengan sedikit kekuasaan dan status, mereka akan memandang rendah orang-orang yang berstatus lebih rendah dan merasa lebih unggul di hadapan mereka. Setiap kali dia bertemu seseorang dengan status lebih tinggi, dia akan segera berubah menjadi penampilan yang rendah hati. Terlalu banyak orang seperti ini. Melihat tampilan belakang Luming, hati Ruan Tianjiao tiba-tiba menjadi tenang karena suatu alasan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, pergilah. Luming berkata dengan tenang. Kecil, apakah kamu gila? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dulu. Mata tetua suci yang mutlak berkilat dingin saat dia memukulkan telapak tangannya ke arah Luming. Kekuatan telapak tangan menghantam, dan ruangan itu menderu dengan liar. Orang-orang dari kerajaan Xuanling tersenyum puas. Luming pasti akan mati di bawah telapak tangan ini. Mereka sepertinya bisa melihat Luming dibunuh. Namun saat berikutnya, senyuman mereka membeku. Luming mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan orang tua itu. Telapak tangan si tua berhenti di udara. Ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi ketakutan. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan kekuatan sucinya, telapak tangan Luming tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang suci yang mutlak dan perkasa. Berapa umur Luming? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Betapa menyedihkan. Luming berkata dengan dingin. Kekuatan sucinya meledak dan dia mengayunkannya. Tubuh lelaki tua itu terlempar keluar dan terbanting keras ke lantai. Tanah bergemuruh dan lantai retak. Tubuh lelaki tua itu tertanam di dalam lubang besar, bergerak terus-menerus. Ekspresi semua orang membeku. Bahkan orang-orang dari 9 negara lautan luas tahu bahwa kemampuan Luming tidak terduga. Namun, menyaksikan seorang suci absolut yang legendaris dihempaskan ke tanah oleh Luming dengan begitu mudah, hingga dia setengah mati, masih merupakan pemandangan yang mengejutkan. Di kerajaan Xuanling, wajah pemuda jangkung itu pucat dan tubuhnya gemetar. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ada sosok yang begitu kuat di 9 negara di lautan luas yang mampu mengalahkan orang suci absolut hanya dengan satu gerakan. Bang! Luming mengambil satu langkah ke depan dan mendarat dengan keras di atas sesepuh orang suci yang mutlak. Kekuatan yang menakutkan itu menghancurkan hati orang suci yang mutlak. Hati orang sucinya hancur, dan budidayanya hancur. Tetua Sein yang absolut berteriak dengan putus asa. Kamu sedang mencari kematian. Tetua lain dari kerajaan Xuanling berteriak, suaranya menyebar jauh dan luas. Suara mendesing. Suara mendesing. Sesaat kemudian, suara udara yang terkoyak terdengar saat banyak sosok turun. Inilah pusat kekuatan kerajaan roh misterius. Mereka selama ini tinggal di istana mereka sendiri dan bukan di sini. Ketika mereka tiba dan mengetahui bahwa Luming telah melumpuhkan orang suci absolut, mereka terkejut dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Beraninya kamu menyinggung kerajaan roh misterius kami. Membunuh. Seorang wanita tua dengan rambut seputih salju berteriak. Niat membunuhnya seperti sebilah pisau. Kerajaan Xuanling adalah salah satu kerajaan paling kuat di seluruh 10.000 wilayah laut. Itu adalah salah satu dari sedikit kerajaan besar dan hampir bisa mendominasi seluruh 10.000 wilayah laut, kecuali Pulau Waktu. Sekarang, hanya 9 negara di lautan luas yang berani melumpuhkan seseorang dari kerajaan Xuanling. Mereka hanya mencari kematian. Dalam sekejap, setidaknya 10 orang suci tertinggi melepaskan aura mereka, dan tekanan mengerikan menekan Luming. Kedua lelaki tua dari 9 negara di lautan luas itu menggelengkan kepala tanpa bisa berkata-kata. Mereka mengetahui kekuatan Luming. Kerajaan roh misterius berani memperlakukan Luming dengan sikap seperti itu. Mereka hanya mencari kematian. Mereka sepertinya telah melihat keadaan tragis kerajaan roh misterius. Putih itu mengambil langkah pertama. Serangan mengerikan meledak ke arah Luming. Pada saat yang sama, para biksu absolut lainnya juga menyerang. Lebih dari selusin serangan ditujukan pada Luming. Mereka ingin menghancurkan tulang Luming dengan satu serangan. Kamu sendiri yang menyebabkan ini, kamu tidak bisa hidup. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia melayangkan pukulan. Udara bergetar,
membentuk kekuatan mengerikan yang menghancurkan serangan lebih dari 10 orang suci absolut. Bagaimana mungkin? Semua ahli kerajaan Xuanling terkejut. Dia menghancurkan serangan lebih dari 10 orang suci absolut dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Tidak baik. Mereka terkejut dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Mereka punya firasat buruk. Beberapa dari mereka bahkan mundur, tapi sudah terlambat. Ledakan, ledakan. Lu Ming mengayunkan tinjunya terus-menerus, dan aliran kekuatan tinju mengalir keluar dengan momentum yang tak terhentikan, menghancurkan orang-orang itu. Bang, bang, bang. Para orang suci absolut bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka terlempar ke udara. Dalam sekejap, hanya tersisa wanita tua berambut putih itu. Saat ini, wanita tua berambut putih itu ketakutan dan mulai melarikan diri. Berhenti. Saat ini, teriakan keras datang dari langit di kejauhan. Itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Namun, Lu Ming sepertinya tidak mendengarnya. Dia melayangkan pukulan lagi. Wanita tua berambut putih itu langsung diledakkan, jiwa dan raganya hancur. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Lebih dari 10 orang suci absolut telah terbunuh dalam sekejap. Itu terlalu menakutkan. Lu Ming, berapa batasanmu? Ruan Tianjiao tampak mati rasa, hanya senyum pahit dan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Betapa beraninya. Raungan marah datang dari langit. Kemudian, lebih dari 10 angka muncul. Kaisar Naga Abadi Chapter 1950 Bahasa Indonesia. Babak 1950, babak 1950 konflik semakin intensif. Lebih dari selusin tokoh muncul. Yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah emas. Kakak laki-laki. Pemuda jangkung dari kerajaan Xuanling sangat gembira melihat pemuda ini. Kakak laki-lakinya akhirnya tiba. Kakak laki-lakinya datang ke Pulau Waktu Dewa 6 tahun lalu. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia diterima sebagai murid oleh Kaisar Suci Pulau Waktu Dewa. Saat ini, statusnya di Pulau Waktu Dewa sangat luar biasa. Kedatangan kakak laki-lakinya akhirnya membuatnya merasa nyaman. Tidak baik. Melihat pemuda ini, ekspresi Ruan Tianjiao berubah drastis. Lu Ming, orang ini mengenakan jubah emas dengan sulaman sungai waktu di borgolnya. Ini adalah simbol murid inti Pulau Waktu Surgawi. Ruan Tianjiao dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Murid inti dari Pulau Waktu Surgawi adalah tingkat kultivasi tertinggi di Pulau Waktu Surgawi. Hanya ada sedikit dari mereka di seluruh Pulau Waktu Surgawi, dan status mereka sangat mencengangkan. Pemuda ini jelas berasal dari kerajaan roh misterius. Kali ini, mereka berada dalam masalah. Xuan Chuan adalah nama pemuda itu. Pada saat ini, Xuan Chuan sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hari ini, dia baru saja keluar dari pengasingan dan ingin bertemu orang-orang dari kerajaan roh misterius. Saudaranya juga telah datang, tapi dia tidak menyangka akan melihat Lu Ming membunuh para ahli dari kerajaan roh misterius saat dia tiba. Bahkan kerajaan roh misterius tidak mampu kehilangan lebih dari 10 orang suci absolut. Ini jelas lebih dari separuh ahli di kerajaan roh misterius. Nak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Dan kalian semua dari lautan luas 9 negara akan mati. Xuan Chuan menatap Lu Ming dengan dingin, berharap dia bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Orang-orangmu dari kerajaan roh misteriuslah yang menduduki istana tempat kami tinggal. Negaramu jugalah yang menyerang kami terlebih dahulu. Bagaimana kita tidak membalas? Seru Ruan Tianjiao. Diam. Xuan Chuan berteriak dingin, matanya dingin. Jadi apa? Biarpun aku menempati istanamu, biarpun aku ingin membunuhmu terlebih dahulu, terus kenapa? Anda seharusnya tidak membalas. Jika kamu membalas, kamu akan mati. Xuan Chuan sombong. Mereka tidak peduli dengan penyebab dan prosesnya. Dia hanya peduli dengan hasilnya. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik kerajaan roh misterius terbunuh. Lu Ming dan yang lainnya harus mati. Kakak, kamu harus membalas dendam pada yang lebih tua. Pemuda jangkung itu berteriak. Jangan khawatir. Xuan Chuan berbicara dengan dingin. Miliki hukum. Mereka secara terbuka membunuh ahli dari negara lain di Pulau Dewa Duniawi. Mereka semua dijatuhi hukuman mati. Bunuh tanpa ampun.
Ya, beberapa orang keluar dari belakang Xuan Chuan, melepaskan aura menakutkan. Orang-orang ini adalah para biksu mutlak di lingkaran besar. Orang-orang ini semuanya ahli dari Pulau Waktu Surgawi. Wajah mereka dingin, dan mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah. Jika Xuan Chuan menyuruh membunuh, mereka akan membunuh. Status Xuan Chuan di Pulau Waktu Surgawi sangatlah tinggi dan dia dicintai oleh banyak kaisar surgawi. Kata-katanya adalah hukum dan akal. Wajah 9 negara di lautan luas, termasuk Ruan Tianjiao, sangat jelek. Pulau Waktu Surgawi berbeda dari negara-negara besar lainnya. Mereka adalah kekuatan nomor 1 di 10.000 wilayah laut dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka memiliki banyak kaisar suci. Jika mereka menyinggung Pulau Waktu Surgawi, 9 negara di lautan luas akan musnah. Alis Luming sedikit berkerut. Dia sendiri tidak takut, tapi dia khawatir akan melibatkan 9 negara di lautan luas. Berlututlah dan terima hukumanmu, kata seorang biksu mutlak dalam lingkaran besar dengan nada dingin. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, dan sebuah telapak tangan besar terbentuk dan menekan Luming. Luming melayangkan pukulan dan telapak tangan besar itu hancur. Mata Xuan Chuan menyipit. Luming sangat kuat. Dia bahkan bisa memblokir seorang Saint Absolute di lingkaran besar. Mungkinkah orang ini juga berasal dari luar angkasa? Hati Xuan Chuan tergerak. Dengan statusnya, dia secara alami mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Selama periode waktu ini, banyak ahli dari 10.000 alam laut tiba-tiba turun. Semuanya memiliki kultivasi yang mendalam dan kecakapan pertempuran yang kuat. Banyak dari mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari para kaisar suci di Pulau Waktu Surgawi. Dia telah mendengar dari beberapa tetua bahwa orang-orang ini mungkin datang dari luar angkasa. Pada awalnya, dia sangat terkejut. Jika Luming juga berasal dari luar angkasa, segalanya tidak akan mudah. Xuan Chuan mengerutkan kening. Orang-orang di kerajaan roh misteriusku tidak bisa mati sia-sia. Tiba-tiba, Xuan Chuan mengepalkan tangannya dengan erat. Jadi bagaimana jika dia datang dari luar angkasa? Bagaimana Pulau Waktu Surgawinya bisa takut? Ayo serang bersama. Dengan lambaian tangannya, beberapa orang suci mutlak dalam lingkaran besar menyerang Luming lagi. Mereka semua menggunakan gerakan membunuh. Kaulah yang mencari kematian, Luming berkata dengan dingin. Baru saja, dia sudah mundur selangkah dan tidak melawan. Namun, pihak lain jelas tidak pernah puas. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya mundur melawan orang seperti itu. Hanya dengan menggunakan besi dan darah untuk menekannya barulah pihak lain akan takut. Bang! Luming maju selangkah dan terbang. Dia melontarkan pukulan dan bayangan prasasti penekan penjara muncul, menekan Saint Absolute dalam kesempurnaan. Serangan ahli itu langsung dihancurkan oleh gambaran ilusi prasasti penekan penjara. Di bawah tekanan prasasti penekan penjara, pria itu menjerit kesakitan dan tubuhnya terkoyak-koyak. Kemudian, Luming meninju lagi dan membunuh seseorang yang berada dalam kesempurnaan orang suci mutlak. Bagaimana mungkin? Xuan Chuan meraung. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Dia bahkan bisa membunuh seorang Saint Absolute di lingkaran besar. Pemuda jangkung dan orang-orang dari kerajaan Xuanling lainnya juga pucat. Di mata mereka, Luming hanyalah dewa kematian. Kirim sinyal, kirim sinyal. Kumpulkan para ahli dari Pulau Surgawi. Xuan Chuan mundur dengan gila-gilaan dan berteriak pada saat yang sama. Membunuh. Luming melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang Xuan Chuan. Karena dia sudah bergerak, dia akan menghancurkan mereka semua. Luming, itu kamu. Membunuh. Tepat pada saat ini, suara ledakan terdengar. Setelah itu, cahaya pedang yang menakutkan datang menebas dari kejauhan. Itu sangat menakutkan, seolah-olah itu akan membagi seluruh Pulau Waktu Surgawi menjadi dua. Mata Luming menyipit. Pedang senjata suci mutlak muncul di tangannya dan dia mengayunkannya. Ledakan. Ledakan dahsyat, bersamaan dengan pedang Qi yang tak ada habisnya, menyebar. Suara mendesing. Di kejauhan, ada kilatan cahaya dan seorang pria paruh baya muncul di langit. Bintik-bintik cahaya menyala di tubuhnya. Ratusan senjata suci melayang di sekelilingnya, dan sungai hukum mengelilinginya. Keluargawan. Luming sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya banyak ahli yang telah memasuki 10.000 alam laut telah datang ke Pulau Waktu Surgawi, sama seperti dia, untuk menjelajahi Gunung Waktu Surgawi. Sungai hukum,
Itu, Kaisar Suci. Muncul. Mungkinkah itu Kaisar Surgawi dari Pulau Waktu Surgawi? Teriakan alarm terdengar. Calon Kaisar dikenal sebagai Kaisar Suci di 10.000 wilayah laut. Mereka adalah ahli terkuat di dunia ini. Karena tidak ada Kaisar bela diri di 10.000 alam laut, dan keabadian hanyalah legenda. Ruan Tianjiao dan yang lainnya juga sangat terkejut. Kaisar Suci telah mulai bergerak. Bisakah Luming menang? Aduh. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang surga terdengar. Di kejauhan, seekor serigala raksasa sebesar gunung melangkah di udara. Serigala raksasa ini juga dikelilingi oleh sungai hukum. Suara mendesing. Kemudian, di sisi lain, cahaya ungu menyala, dan seorang tetua berjubah ungu muncul. Tubuhnya diselimuti cahaya ungu, dan ada juga sungai hukum di sekelilingnya.